Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, al hadirin wal hadirat, al musyahidin dan al musyahidat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wahdahu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, fa'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina wa saddidna, wa yassiril huda lana, wa aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang tidak terhingga yang telah Ia berikan kepada setiap kita. Nikmat, anugerah dan karunia yang mana dengan nikmat, anugerah dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, maka segala kebaikan-kebaikan yang ada dapat menjadi sempurna. Segala niat, maksud dan tujuan hamba dapat terwujud dan terlaksana. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillah ala kulli hal. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seyogyanya, senja hari yang berbahagia ini adalah kajian rutin membahas tentang salah satu karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni kitab Riyadhus Shalihin, bersama Ustadzina Al-Fadil Muhammad Asrar Habibi hafizahullah wa ra'ah. Namun qaddarallah, beliau berada dalam keadaan kurang sehat, berada dalam keadaan sakit, syafahullah wa afah. Beliau berhalangan dan meminta kami untuk dapat menggantikan bukan posisi, tapi mengisi kekosongan jadwal beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentu apabila kita melanjutkan pelajaran dan bahasan kita dalam kajian rutin setiap senja Senin, yakni malam sebelumnya, pertimbangan yang kita kedepankan adalah tidak semua kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada kajian rutin kita hadir pada malam ini. Maka kita tidak akan melanjutkan bahasan dari kajian rutin kita membahas kitab Al-Fawaid di setiap senja Senin malam Selasa. Dan tidak pula kita melanjutkan pelajaran dan pembahasan yang telah dibuka oleh Ustadz kita hafizahullah. Maka tema kajian kita atau bahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini bersifat tematik, tapi tetap memiliki tema, yakni doa Nabi Adam alaihi salam. Ma'asyira
al-muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka niscaya tidak sedikit kita mendapatkan atau menemukan di dalam Al-Quran Allahu Jalla fi'ulah memaparkan atau mencantumkan doa-doa para nabi atau para rasul alaihim assalatu wassalam. Banyak kita temukan dan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Adam alaihi salam, Allah menyebutkan doa Nabi Nuh, Allah menyebutkan doa Nabi Ibrahim. Di antara para nabi, para rasul yang banyak Allah sebutkan doanya di dalam Al-Quran adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah juga menyebutkan doa Nabi Musa, Allah menyebutkan doa Nabi Isa, dan Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Apakah maksud dari penyebutan dan pemaparan doa-doa mereka para nabi dan para rasul tersebut? Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa dengan adanya di dalam Al-Quran termaktub atau tercantum doa para nabi, doa para rasul, bahkan Allah juga menyebutkan doa orang-orang yang beriman, doa ulul albab, ya, orang-orang yang Allah berikan akal yang sehat, akal yang selamat, pemahaman yang lurus. Pertama, sebagai bentuk pengajaran kepada kita bahwa doa itu adalah ibadah yang agung dan mulia. Pengajaran bagi kita bahwa doa itu adalah ibadah yang agung dan mulia. Buktinya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan para nabi, para rasul untuk berdoa. Allah tabaraka wa ta'ala mencantumkan di dalam Al-Quran doa-doa mereka. Jadi ini yang pertama, pengajaran kepada kita tentang kemuliaan dan keutamaan ibadah yang bernama doa. Allah tabaraka wa ta'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah tabaraka wa ta'ala telah berkata, ud'uni, Rabb kalian telah berkata, berdoalah kepadaku. Allah suruh kita berdoa. Allah memerintahkan kita untuk meminta, memohon, memelas kepadanya. Kalian berdoa kepadaku. Lalu Allah beri jaminan astajib lakum. Allah pasti akan berikan pengabulan kepada kalian. Allah pastikan akan kabulkan doa kalian. Lalu kemudian Allah menyebutkan peringatan dan ancaman. Sesungguhnya orang-orang yang angkuh dan sombong dari beribadah kepada Allah, yakni tidak pernah mau meminta, memohon, mengangkat tangan, menengadahkan tangan, memohon, menangis, memelas, ya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah orang yang sombong, kata Allah. Dan orang yang begini perilakunya, sifat dan tabiatnya, sombong kepada Allah, merasa enggak butuh kepada Allah, kelak di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Coba lihat, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Allah tuh ingin menegaskan kepada kita bahwa yang memerlukan dan membutuhkan Allah adalah kita. Kalian tinggal minta, Allah akan kabulkan. Ya, Ustadz, kenapa ana sudah lama meminta tapi tidak kunjung juga dikabulkan? Apakah doa ana terbuang sia-sia? La akhil karim. Doa yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, selama di dalamnya
kita memuji Allah, bersalawat kepada Nabi SAW, tidak ada di dalam doa kita permintaan yang mengandung dosa, mengandung maksiat, tidak pula dalam rangka untuk memutus hubungan dengan manusia, ya, baik memutus silaturahim, hubungan kekerabatan, atau memutus ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan antara sesama kita, tidak ada itu dalam doa kita. Maka Nabi SAW katakan, Allah pasti kabulkan. Bagaimana cara Allah mengabulkan? Allah mengabulkan dengan 3 bentuk. Allah mengabulkan doa hamba apabila tidak terdapat perkara-perkara yang kita sebutkan di atas tadi, tidak mengandung dosa dan maksiat, tidak pula dalam rangka permusuhan atau memutus tali persaudaraan. Allah kabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, Allah langsung kabulkan. Di dunia dia akan dapatkan jawaban langsung tuh Ustaz, ketika dia minta, ya Allah, ya, hamba membutuhkan dana 100 juta. Memang turun langsung 100 juta dari langit? Tidak. Tapi ada cara Allah menyampaikan, ya, permintaan dia, permohonan dia. Ada cara Allah untuk memenuhi dan mengabulkan itu. Bisa jadi tanah yang selama ini dia jual, tiba-tiba kemudian pagi itu langsung datang seseorang menelpon mengatakan, saya mau beli tanah Bapak. Berapa Bapak? Lepas 150 juta. Saya ambil Pak, cash langsung. Pagi ini di mana kita ketemu. Tuh cara Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan kabulkan di dunia. 1. Ya. Makanya Bapak Ibu, jangan buru-buru berburuk sangka kepada Allah. Coba lihat berapa banyak kebaikan yang sudah kita dapatkan dalam hidup kita. Itulah jawaban dari doa-doa kita kepada Allah. Ya. Bahkan hal yang tidak pernah kita minta kepada Allah pun Allah tahu kita membutuhkannya, Allah berikan. Padahal kita nggak pernah minta. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan doa-doa kita itu sebagai tabungan di akhirat. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala tidak kabulkan buat kita di dunia, tapi akan Allah tunaikan nanti di akhirat. Apakah hal ini membuat sempit dada kita, sakit kepala kita? Apakah kita mau semua kebaikan terbentang buat kita di dunia, lalu tidak ada tersisa lagi buat kita di akhirat nantinya? Tentu kita nggak akan mau seperti itu. Apalah kebaikan dunia, apalah kenikmatan dunia, kalau makan cuma sampai tenggorokan ini, dah masuk ke dalam, keluar nanti berbentuk kotoran. Pakaian yang kita kenakan lama-kelamaan juga akan menjadi usang, lusuh. Tapi kebaikan akhirat abadan, selama-lamanya. Nanti Allah akan tunaikan jawaban doa itu di akhirat. 2. Yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan hamba dari banyak musibah, bencana dan petaka. Jadi selamatnya kita dari segala mara bahaya, dari segala bencana dan petaka, ternyata itu juga bagian dari jawaban Allah terhadap doa-doa kita. Sama-sama nyebrang jalan, ternyata yang nyebrang di depan kita ditabrak oleh mobil. Adapun kita cuman ketabrak sepeda motor. Atau sepeda motornya tepat berhenti di depan kita, kita kemudian terjatuh, luka di bagian lutut sedikit. Sementara yang menyeberang sebelum kita ketabrak mobil. Itu diantaranya. Ya, ke sana kita bawakan, ya Allah, Kau selamatkan hamba. Ya, itu jawaban dari doa kita yang selama ini mungkin kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kebaikan buat kami di dunia. Itu dia. Baik tuh Ustaz, luka lutut kita, iya, luka yang sedikit itu semoga menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita. Kalau kita sabar, bahkan menjadi sumber pahala, peninggi atau pengangkat derajat dan kedudukan kita. Daripada yang nyebrang sebelum kita ketabrak mobil, ya, patah semuanya, tangannya, kakinya, kita berobat ke klinik, ke puskesmas mungkin habis 10.000, dia mungkin berapa? Bisa puluhan juta. Yang selama ini kita minta, ya Allah, hamba butuh dana 100 juta, tuh Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Yang hanya cuman keluar uang 10.000. Namun, ya, kita ma'asyiral ikhwah wal ahibbah,
adalah qaumun mustajilun. Kita orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Berdoa sekarang mau langsung minta dikabulkan. Kita terburu-buru dan tergesa-gesa. Padahal kalau kita mau berbaik sangka kepada Allah, ketika di dada kita ini ada segudang permintaan, ada banyak permohonan, Allah tuh juga sangat ingin segera mengabulkan. Karena di dalam hadis dikatakan Allah tabaraka wa ta'ala itu malu bila seorang hamba mengangkat kedua tangannya sifron, dalam keadaan kosong, lalu kemudian dia turunkan lagi juga dalam keadaan kosong. Allah pasti akan kabulkan. Oleh karena itu, ini yang dapat kita ambil pelajaran pertama. Para nabi, para rasul berdoa kepada Allah. Maka kita pun yang meneladani dan mencontohi mereka hendaknya juga melakukan ibadah yang agung dan mulia ini. Ini yang pertama. Adapun pengajaran yang kedua, dari banyaknya doa para nabi, doa para rasul di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, di sana terdapat pengajaran bagi kita tentang etika dan adab dalam berdoa. Apa metode yang baik dalam berdoa? Ya, ini poin yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin tegaskan dan tekankan kepada kita. Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat, kalau ingin baik dan benar metodenya dalam berdoa, coba lihat doa para nabi, doa para rasul di dalam Al-Quran. Ya, penuh dengan adab dan etika, metode yang baik. Ya, sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali doa mereka, para nabi, doa para rasul, supaya kita dapat mempelajari, dapat memahami, kemudian meneladani dan mempraktekkan itu di dalam doa kita. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya, Allah menyebutkan bagaimana mereka para nabi, para rasul. Kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya para nabi, para rasul itu mereka yusari'una fil khairat. Lihat bagaimana adab dan etika mereka kepada Allah. Mereka tuh berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah memerintahkan kita dengan sebuah perintah lalu kita laksanakan. Allah ingin kita bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukannya. Jadi ini ada perintah kita kerjakan, bukan sekedar pelepas tanya. Bukan hanya sekedar untuk meletakkan kewajiban saja. Tapi yang Allah inginkan adalah bergegas, bersegera, berlomba-lomba. Dalam bab doa, para nabi, para rasul, orang yang benar-benar berlomba-lomba dalam berdoa kepada Rabb-Nya. Dalam setiap kondisi dan keadaan. Doa itu Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, mau dalam keadaan senang berdoa, mau dalam keadaan kita ditimpa musibah, bencana dan petaka berdoa. Ketika kita terjerumus berbuat maksiat, berbuat dosa juga kita berdoa. Begitu doa masuk di setiap sisi dari kehidupan kita. Karena hidup kita tidak akan keluar dari yang tiga ini. Kalau tidak sedang dikelilingi nikmat, satu, kalau tidak sedang ditimpa oleh musibah, dua, kalau tidak kita sedang terjatuh, terjerumus berbuat maksiat dan dosa. Dan di tiga poros ini doa ada di sana. Ya, yang terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman bagi kita dalam keadaan susah baru ingat doa, dalam keadaan senang lupa berdoa. Itu kita. Yang ada apa? Galak-galak. Kalau sedang senang, gembira, lupa berdoa. Tapi kalau dalam keadaan susah, baru kemudian apa? Berdoa. Lah, para nabi, para rasul dalam keadaan senang, gembira, berdoa.
dalam keadaan musibah, diimpit oleh musibah, bencana dan petaka, berdoa. Ketika terjerumus berbuat kesalahan, kekeliruan, berdoa. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, mereka ini berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan. Kemudian kata Allah, lebih spesifik lagi Allah tegaskan, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini yang terkadang alfa, kosong. Doa kita tidak ada dua komponen ini. Kata Allah tabaraka wa taala, mereka berdoa kepada Allah raghaban wa rahaba. Raghaban artinya penuh rasa harap, rahaba penuh rasa takut. Ya. Dan terkadang dua perkara ini tidak hadir dalam doa kita. Kita berdoa kepada Allah tapi tidak terlalu berharap. Allahumma urzuqni in syi'ta. Ya Allah, beri aku rezeki ya kalau kau mau. Tuh, enggak yakin. Ya Allah, ya, murahkanlah rezekiku kalau kau mau. Ya Allah, ampunilah aku kalau kau berkehendak. Ini enggak yakin dalam berdoa. Ya, tidak ada rasa harap. Warahaba, dan tidak pula ada rasa takut. Padahal dua komponen ini Bapak Ibu, ya, akan menumbuhkan keyakinan dalam diri kita. Kita sedang meminta kepada Allah tabaraka wa taala, pemilik langit dan bumi serta seluruh yang ada di antara keduanya. Makanya dengan penuh rasa harap, rasa takut. Lalu kemudian Allah katakan wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk dalam beribadah, khusyuk di dalam doa. Ya. Maka di sini Bapak Ibu, poin ketiga, kenapa Allah menyebutkan doa para nabi, doa para rasul, setelah Allah ingin kita mencontohi mereka, meneladani mereka, ada pengajaran dari Allah tabaraka wa taala bahwa sebaik-baik doa yang kita berdoa dengannya adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini pelajaran yang ketiga. Bapak Ibu, dalam berdoa, ya, sangat baik kita menggunakan doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Kenapa begitu Ustadz? Iya, karena kalau memang doa itu tidak baik, mana mungkin Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran? Ya, kalau memang doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, para nabi, para rasul yang lain alaihim assalatu wassalam, itu adalah doa yang keliru, mana mungkin Allah memuatnya di dalam Al-Quran? Ya, maka Bapak Ibu ketika tilawah Al-Quran, melewati ayat berisikan doa itu, coba buka terjemahan, coba lihat ini doa apa, ini doa Nabi siapa, ini doa orang yang beriman tentang apa. Nah ini ya juga termasuk pengajaran yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin tegaskan kepada kita. Baik, kalau bersama Bapak Ibu sekarang ada mushaf atau bisa membuka aplikasi dari HP-nya, lihat doa Nabi Adam alaihissalam terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Doa yang masyhur Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, insyaallah semua kita hafal. Tinggal kita mentadabburi, mempelajari atau berusaha memahami apa makna daripada doa ini serta kandungan mutiara berharga yang dapat kita kumpulkan darinya. Baik, kita juga mengutip penjelasan dan keterangan dari kitab yang berjudul Da'awatu Al-Anbiya, untayan doa para nabi, doa para rasul, yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah Ta'ala wa ra'ahumah. Doa Nabi Adam alaihissalam Allah cantumkan di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Qala Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkata Adam dan istrinya, Rabb kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Doa yang mulia ini, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah doa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ajarkan kepada nabinya yang mulia Adam alaihi salam. Allah yang mengajarkan kepada dia. Setelah dia menyadari kekeliruan dan kesalahannya, Allah kemudian mengajarkan kepada dia, begini cara engkau memohon ampun kepada Allah. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Dalam surat Al-Baqarah ayat 37, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyebutkan doanya. Allah hanya mengatakan, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, kata Allah. Lalu kemudian Nabi Adam mendapatkan dari Rabbnya kalimat yang kemudian Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Para ulama mereka mengatakan bahwa pendapat yang sahih yang benar dari ayat yang mulia ini Al-Baqarah 37, kalimat yang Allah wahyukan, yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, dia adalah doa yang terdapat dalam surat Al-A'raf. Ayat berapa tadi? Ayat 23. Jadi Bapak Ibu ketika baca kisah Nabi Adam alaihissalam di surat Al-Baqarah, nanti akan ketemu lagi tambahan ya kisahnya lebih dalam, lebih detail lagi di surat Al-A'raf, dan begitu juga di beberapa surat yang lain. Itulah keindahan Al-Quran. Terkadang dalam satu ayat hanya disebutkan secara global garis besar, nanti dia di dalam ayat yang lain disebutkan secara terperinci. Ini dia. Nah, ini yang pertama. Jadi Allah yang langsung ajarkan kepada Nabi Adam. Makanya Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa, meminta, memohon ampun kepada Allah dengan doa ini. Ya, saya tanya kepada Bapak Ibu, kepada Bapak-bapak lah, kalau memang ini doa baik, Allah ajarkan kepada Nabi Adam dan Allah katakan fataba alaih, kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam. Kira-kira kalau kita menghadap kepada Allah, ya, meminta, memohon dan berdoa kepada Allah dengan doa ini, Allah akan kabulkan atau tidak? Ya, jangan ragu Bapak Ibu, Allah pasti akan kabulkan. Kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kenapa Allah ajarkan agar kita juga berdoa dengan doa ini ketika kita minta ampun kepada Allah? Sebagaimana Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam, kalau kita menghadap kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ya, betul-betul kita mengakui ya kekeliruan dan kesalahan, Allah akan ampuni. Ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ini doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita lihat kata perkata yang terdapat di dalamnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Rabbana, Rabb kami. Ketahuilah Bapak Ibu, Rabb merupakan salah satu dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia. Dan paling banyak ya diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran, Rabb. Di sini ada faedah latifah, faedah menarik Bapak Ibu. Di mana ya tidak diawali doa ini dan juga doa-doa di dalam Al-Quran
dengan huruf nida. Huruf nida itu huruf yang digunakan untuk memanggil, menyeru. Iya. Jadi kita tidak mengatakan, Allah tidak menyebutkan doa Nabi Adam itu ya Rabbana, tapi langsung apa? Rabbana. Tahukah Bapak Ibu kenapa demikian? Lihat, ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, Allah selalu mengawali dengan harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Atau Allah memanggil sekalian manusia, ya ayyuhan nas, sekalian manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang kita jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memanggil kita, kita malah menjauh darinya. Allah memerintahkan kita, kita malah tinggalkan perintahnya. Allah menegaskan larangan-larangannya kepada kita, kita malah melabrak dan melanggar larangan-larangannya. Maka Allah ingin orang-orang yang beriman dekat kepada Allah. Kemari. Makanya Bapak Ibu kalau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, lihat setelahnya. Kalau tidak perintah, kalau tidak larangan. Kalau perintah kita kerjakan, berarti kita akan dekat dengan Allah. Artinya perintah itu kalau dikerjakan mendekatkan kita dengan Allah. Salah satu bentuk taqarrub kepada Allah. Kalau itu larangan, kita jauhi, kita tinggalkan, itu juga bentuk taqarrub kepada Allah. Maka Allah ingin nih dekat. Sini. Ya. Adapun ketika Allah mengajarkan doa, Allah ingin tegaskan bahwa Allah itu memang dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita, jadi sehingga nggak perlu lagi ya Rabbi, langsung aja Rabbana, Rabb kami. Begitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Baqarah di juz 2 dalam rentetan ayat-ayat puasa, Allah tabaraka wa taala menempatkan di sana ayat tentang doa, yakni surat Al-Baqarah ayat 186. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Katakan bahwa aku dekat. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala memang mendengar apa saja permohonan dan permintaan kita. Allah tabaraka wa ta'ala mengawasi ya gerak-gerik kita. Makanya Allah ajarkan kepada Nabi Adam langsung Rabbana, Rabb kami. Ya Allah tahu. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu, terbesit di dalam hati kita, belum lagi terucapkan atau terlontarkan dalam bentuk kata-kata di dalam doa kita, tuh Allah udah tahu. Allah udah tahu Bapak Ibu. Ya. Dalam hati kita ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabb kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Itu ya yang ada di hati kita, di antara kebaikannya adalah ya Allah, mudah-mudahan saya bisa segera menyelesaikan hutang riba saya. Ya Allah, mudah-mudahan saya ya bisa menyiapkan sedikit harta untuk menyekolahkan anak saya ke pondok pesantren untuk belajar ilmu agama. Tuh Allah tabaraka wa ta'ala dah tahu. Tanpa perlu kita mengatakan ya Allah SPP anak 1.500.000 ya Allah. Tanpa perlu kita merincinya tuh Bapak Ibu. Ya, untuk kebutuhan dapur ya Allah selama pandemi ini makin banyak, jadi anak menjadi makannya ya Allah. Tidak perlu Bapak Ibu berdoa sampai cerewet seperti itu. Dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah aja Allah tabaraka wa ta'ala sudah tahu problema kita apa, kebaikan apa yang kita inginkan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala itu dekat dengan hamba. Rabbana, Rabb kami. Ya. Dan dalam pernyataan Rabbana juga Bapak Ibu, di sini nampak bagaimana Allah mengajarkan kita dalam berdoa itu benar-benar kita rendahkan diri kita. Karena Rabb itu maknanya pencipta, pemilik, pengatur dan penguasa. Ya, sedangkan kita makhluk lemah tak berdaya. Rabb kami, begitu besar kebergantungan kita kepada Allah. Begitu besar keperluan dan kebutuhan kita kepada Allah. Rabb kami. Kemudian berikutnya
zalamna anfusana. Pernyataan yang luar biasa nih Bapak Ibu, kalau kita baca dengan penghayatan. Zalamna anfusana, ya, kami yang telah mengerjakan dosa tersebut, kami yang telah melanggar larangan tersebut, dan kami yang telah menganiaya diri kami, kami yang telah menzalimi diri kami. Bukan kau yang salah ya Allah, tidak ada yang salah, ya, pada ketetapanmu atau pada perintahmu, tapi yang salah kami. Zalamna anfusana, kami yang telah menganiaya diri kami. Di sini juga ada pelajaran kalau kita hubungkan dengan bahasan kita di kitab Al-Fawaid, bahwa dosa dan maksiat yang kita perbuat adalah bentuk penganiayaan terhadap diri. Camkan tuh baik Bapak Ibu, ya. Dosa dan maksiat yang kita perbuat apapun bentuknya, itu adalah bentuk penganiayaan terhadap diri. Ketika kita pelit, bakhil, tidak mau berbagi kepada orang yang berkeperluan, yang berkebutuhan, ya, sesungguhnya kita sedang menyakiti diri, menganiaya diri. Bukan orang itu yang tersiksa, kita tersiksa oleh sifat pelit, bakhil, ya, dan juga tersiksa oleh amarah dan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala karena tidak mau menyayangi sesama. Jadi Bapak Ibu, di sini hadirkan pengakuan. Adab di sini, adab dalam berdoa adalah hadirkan pengakuan. I'tiraf bin nafs, akui kelemahan diri. Ya, jangan tegak kepala, membusungkan dada juga lagi. Jangan kemudian merasa masih sanggup dan bisa juga lagi. Tapi benar-benar apa? Akui kerendahan hati, akui kelemahan jiwa, akui kekerdilan, ya, diri kita, tunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Itu sangat baik Bapak Ibu dalam berdoa. Makanya Sayyidul Istighfar yang Bapak Ibu insya Allah hafalkan semuanya, Bapak Ibu sudah hafal, itu coba dibaca artinya. Ya, Anta Rabbi, engkau adalah Robku. Khalaqatani, kau telah ciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Ya, doa Bapak Ibu ketika hati ini dipenuhi dengan kegelisahan, kegundahan, gak tenang, gak tentram hidup kita. Rasul SAW ajarkan doa, Allahumma inni abduka, ya Allah aku adalah hambamu. Ibnu abdika, anak dari hambamu. Tuh bapakku itu juga hambamu ya Allah. Ibnu amatika, dan aku juga anak dari hamba perempuanmu. Ibuku juga hambamu. Jadi seakan-akan kita mengatakan, aku adalah hambamu ya Allah. Ini bapakku juga hambamu. Ini ibuku juga hambamu. Itu betul-betul apa? Pengakuan. Makanya Bapak Ibu, ini yang merupakan adab dan etika yang ada dalam doa para nabi, doa para rasul. Luar biasa. Nabi Yunus alaihissalam, Bapak Ibu hafal zikirnya dan doa beliau alaihissalam ketika berada dalam perut ikan. Apa kata beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada pengagungan kepada Allah, ada penyucian terhadap zat Allah, kemudian ada pengakuan, yang salah tu saya, inni kuntu minadz zalimin. Jadi di sini diakui, zalamna anfusana, kami yang telah menganiaya diri kami. Kemudian setelah pengakuan diri, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ini Bapak Ibu menunjukkan bagaimana kebutuhan kita kepada Allah, menunjukkan bagaimana kebergantungan kita kepada Allah. Kalau engkau tidak ampuni kami dan kau tidak merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi Bapak Ibu lihat, diawali dengan sanjungan dan pujian, satu. Kemudian diiringi dengan pengakuan akan kelemahan diri, dua. Yang ketiga, menunjukkan betapa sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah.
dalam hal ini ampunan dan rahmatnya. Itu dalam berdoa. Tapi kalau kita berdoa Bapak Ibu, begitu ngangkat tangan langsung beri hamba rezeki ya Allah. Ya, lagata tangan ambo lah, sakit kepala ambo, ganti Fortuner yang keluaran terbaru Pak Ustaz. Berdoa kepada Allah seperti itu Bapak Ibu, menodong-nodong, mengancam, sedangkan kita aja meminta kepada manusia, minta bantuan, minta pertolongan kepada manusia, ada adab dan etika. Nggak ada kita to the point. Ya, senyum-senyum jarak jauh dulu. Ini orang kata dia Pak, kalau lah senyum-senyum dari koko doa ka bosan. Ya. Ya, kemudian sudah tuh mendekat, sudah tuh mungkin ya menegurnya, ya Pak, gagah wana Pak pagi kok Pak. Ya. Apa nampak cenderung muda Pak, umur 30 tahun. Nah, tuh ada pujian. Baru setelah itu apa? Apa keperluan? Apa yang bisa dibantu? Apa cito? Iko Pak, ada butuh dana Pak. Ya, ada keperluan terdesak ke Pak, tak bisa ada Pak, minta tolong ke Pak. Begitu adab dan etikanya. Masa kepada Allah tabaraka wa taala kita kemudian begitu angkat tangan beri rezeki Allah, ya lapangkan, ya lancarkan, sukseskan usaha hamba ya Allah. Adab, puja-puji Allah, tunjukkan kelemahan diri, kemudian paparkan bagaimana lemahnya kita dan betapa butuhnya kita kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Bapak Ibu, setelah kita tahu makna dan arti perkata yang terdapat, kita ambil sebuah pelajaran besar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala wa ra'ahu ketika mensyarah doa ini. Di mana beliau mengatakan bahwa doa ini adalah pengajaran dari Allah tabaraka wa taala bagaimana seharusnya kita beradab kepada Allah dalam meminta ampun kepadanya. Ini adab Bapak Ibu dalam meminta dan memohon ampun kepada Allah. Jaga adab, jaga etika, ya. Ketika kita berdoa kepada Allah dan kita meminta memohon ampun kepadanya, ini yang Allah ajarkan kepada kita. Begini seharusnya. Artinya kita menyesali perbuatan kita, kita mengakui kelemahan diri kita, kita betul-betul meninggikan Allah, mengagungkan Allah, ya, seagung-agungnya. Ini adalah adab dalam kita berdoa kepada Allah. Dan juga ada pengajaran bagaimana kita bertaubat kepada Allah. Ya, ada pengajaran bagaimana kita bertaubat kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Lihat bagaimana syaitan. Ya, ada dua makhluk nih, dapat kita ambil pelajaran dari masing-masing mereka berdua. Nabi Adam alaihissalam ketika dia tahu dia telah berbuat salah, dia tidak berlama-lama di dalam dosa. Dia tidak menunda istighfar dan taubatnya. Ya, dia segera menghadap kepada Allah, mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya. Kemudian Allah tabaraka wa taala menerima taubatnya. Adapun iblis maka tidak. Dengarkan Bapak Ibu perkataan sebagian ahlul ilmi yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qasimi rahimahullah di dalam tafsirnya. Sebagian ahlul ilmi mengatakan inna Adam sa'ida bi khamsati asya. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu berbahagia dengan 5 perkara. Ini Bapak Ibu, lihat, kalau kita ingin bahagia Bapak Ibu, tempuhlah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita tidak ingin sengsara, jangan sama sekali letakkan kaki kita di jalan yang telah ditempuh oleh iblis laknatullah alaih. Ini jalan bahagia, ini jalan sengsara. Adam alaihissalam itu bergembira dengan 5 perkara. Yang pertama, i'tirafun bidzamb. Yang pertama, mengakui dosa. Jadi mengaku salah, mengaku berdosa itu mulia Bapak Ibu. Ya. 1. Yang kedua, wa nadima alai. Nabi Adam alaihissalam itu dia menyesal.
Ini perlu nih Bapak Ibu menyesal. Sebagian kita mengaku salah ya, tapi menyesal enggak? Ya. Kan salah abang tuh bang. Ya salah. Tapi enggak nyesal dia. Enggak nyesal bang. Enggak. Ya sekali. Mengaku salah iya, kemudian menyesal. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, lama nafsahu. Dia mencela dirinya. Nabi Adam itu mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Dia tidak salahkan Allah. Dia yang salah. Ya, kenapa dia tidak lihat nikmat surga yang banyak lalu melihat satu batang pohon yang diharamkan oleh Allah. 3, dia cela dirinya. Yang keempat, sara'a ila taubah. Dia bersegera untuk bertaubat. Bersegera untuk bertaubat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lam yaqnut minar rahmah. Dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita ulangi. Nabi Adam alaihissalam berbahagia dengan 5 perkara. Yang pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, menyesali perbuatan. Yang ketiga, mencela atau menyalahkan diri sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, bersegera dalam bertaubat. Yang kelima, tidak berputus asa dari rahmat Allah. 5. Sekarang kita lihat bagaimana makhluk yang paling sengsara. Iblis laknatullah alaih. Wa syaqiya iblis bi khamsati asya. Dan iblis pula dia itu merana, sengsara ataupun celaka karena 5 perkara. Kebalikannya nih Bapak Ibu. Yang pertama, lam yakirra bidzamb. Dia enggak mengakui dosa. Enggak mengaku dia buat salah. Iblis enggak mengaku kalau dia buat salah. Ya. Kemudian yang kedua, lam yamdam. Dia enggak pernah menyesali perbuatan. Enggak menyesali perbuatan dia, ya. Yang ketiga, parah ini. Walam yalum nafsa. Dia enggak mencela dirinya. Malah dia katakan, ini gara-gara engkau yang memperdaya aku, wahai Rabb. Malah menyalahkan Allah. Gara-gara engkau mempermainkan aku. Kenapa kau suruh aku sujud kepada Adam? Ya. Mengaku salah enggak, malah menyandarkan kesalahan kepada Allah. Sudah berapa? 3. Yang keempat, ya, dia ini adhafa ila rabbihi falam yatub. Dia sandarkan kesalahan kepada Allah dan dia tidak bertaubat. Dia tidak mencela dirinya, itu yang ketiga. Yang keempat, dia sandarkan kesalahan kepada Allah dan dia tidak bertaubat. 4, yang kelima terakhir, qanata minar rahmah. Dia itu berputus asa dari rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu, di antara waswas syaitan kepada kita, dia akan membuat kita meninggalkan taubat atau menunda taubat. Ya akan mungkin apa akan diterima taubat apa di Allah do Pak. Ya, kita nih tergelincir melakukan dosa. Dalam diri kita, kita menyesal perbuatan kita, ingin taubat. Iblis datang membisikkan, percuma Pak taubatnya Pak. Nah, kan mungkin Allah mengampuni ya Pak. Tengoklah perbuatan apa. Ya. Iko maksiat ko Pak. Doso ko Pak. Nah, itu yang dia tanamkan. Akhirnya kita menunda taubat atau putus asa dari rahmat Allah. Berapa tadi? 5. Pertama, tidak mengakui kesalahan. Yang kedua, tidak menyesal. Yang ketiga, tidak mencela dirinya. Yang keempat, menyandarkan kesalahan kepada Allah dan tidak bertaubat. Yang kelima, putus asa dari rahmat Allah. Maka Bapak Ibu, pada penutup dari syarah doa ini, Syekh Hafizahullah mengatakan, silakan engkau wahai saudaraku memilih jalan mana yang akan engkau tempuh. Apakah kau akan menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Adam alaihissalam, maka kau akan berbahagia, atau kau menempatkan dirimu di jalan iblis laknatullah alaih, maka niscaya kau akan celaka dan sengsara. Oleh karena itu Bapak Ibu, hafalkan doa surat Al-A'raf ayat 23 tadi, bacalah dengan penuh penghayatan, ya. Kemudian isi dan kandungannya Bapak Ibu berusaha untuk kita terapkan dan amalkan di dalam kehidupan. Semoga berguna dan bermanfaat apa yang telah kita pelajari bersama. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.